Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bertemu di channel saya. Oke teman-teman, hari ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk mempelajari satu hal. Kita akan berdiskusi mengenai majas. Nah, dulu waktu SMP ataupun SMA, teman-teman pasti ketika pelajaran bahasa Indonesia pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya majas, apalagi yang posisinya kalian kuliah ambil jurusan bahasa Indonesia, sastra Indonesia, ataupun kalian yang posisinya menjadi seorang penulis pasti tidak asing dengan istilah majas. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas majas. Nah, majas adalah cara melukiskan sesuatu dengan jalan menyamakannya dengan sesuatu yang lain. Majas disebut juga kiasan. Dengan istilah lain, definisi majas adalah gaya bahasa yang dapat berupa kiasan, ibarat, atau perumpamaan yang bertujuan untuk mempercantik makna dan pesan sebuah kalimat. Itu definisi dari majas. Nah, pada hari ini kita akan membahas majas yang bernama majas perbandingan. Nah, pengertian dari majas perbandingan itu sendiri adalah majas yang dilihat dari segi makna dan dapat ditafsirkan sesuai dengan makna kata-kata yang membentuknya. Nah, di dalam majas perbandingan itu sendiri terdapat ada beberapa majas. Di antaranya ada majas perumpamaan atau majas smile, lalu ada majas metafora, ada majas alegori, ada majas antitesis, ada majas dipersonifikasi, ada majas pleonasme, ada majas perifrasis, ada majas hyperbola, dan ada majas personifikasi. Oke teman-teman, kita akan mengulas satu persatu. Majas perumpamaan, majas yang menempatkan dua hal yang berbeda namun dianggap mempunyai kesamaan. Majas ini ditandai dengan kata hubung, ibarat, bagaikan, seperti, laksana, dan lain-lain. Contoh, pikirannya kusut bagaikan benang dilanda ayam. Hamzah dan adiknya seperti langit dan bumi. Lalu yang selanjutnya ada majas metafora. Majas metafora adalah majas yang berisi perbandingan satu objek dengan objek lainnya tanpa kata pembanding seperti bagaikan, ibarat, laksana, seperti, dan lain-lain. Contoh, anak itu dikenal kutu buku. Dia adalah anak emas. Yang selanjutnya adalah majas alegori, di mana majas alegori adalah majas yang membandingkan dua hal berbeda menjadi satu kalimat yang utuh. Contoh, banyak orang yang hidup yang ternyata sudah mati. Buruknya, mereka tidak tahu kalau sudah mati. Nah, di dalam kalimat ini pada dasarnya hidup dan mati adalah dua kata yang memiliki makna yang berbeda. Tapi hidup dan mati ini dijadikan satu kalimat. Orang hidup tapi seperti mati. Orangnya dibilang hidup tapi nggak banyak berguna bagi kehidupan, dibilang mati tapi kok dia masih bernyawa. Hidup seperti mati, mati tapi seperti hidup. Dan itulah yang dimaksud dengan majas alegori. Yang selanjutnya adalah majas antitesis. Majas antitesis adalah gaya bahasa yang mengadakan komparasi atau perbandingan antara dua antonim, yaitu salah satu yang mengandung ciri-ciri semantik yang bertentangan. Contoh, baik buruk sifatnya dia tetap temanmu.
gadis secantik itu diperistri pria sejelek itu. Yang selanjutnya adalah majas dipersonifikasi. Majas dipersonifikasi adalah majas yang termasuk majas perbandingan, yang mana seorang manusia akan diberikan sifat-sifat seperti benda mati. Contoh, kalau dikau menjadi samudra, maka aku menjadi bahtera. Andai kamu menjadi langit, maka dia menjadi tanah. Selanjutnya adalah majas pleonasme. Majas pleonasme adalah gaya bahasa yang digunakan dengan cara menambahkan keterangan pada pernyataan yang sudah jelas atau menambahkan keterangan yang sebenarnya tidak diperlukan. Dengan kata lain, majas pleonasme adalah penggunaan kata mubazir yang sebenarnya sudah jelas dan tidak perlu. Contoh, Ari memajukan mobilnya ke depan untuk menghindari tubrukan. Nah, kalimat ini dianggap terlalu berlebihan dalam pemakaian kata, karena kalau sudah memajukan, maju berarti sudah pasti ke depan. Maka dari itu, kalimat yang tidak mubazir kata adalah Ari memajukan mobilnya untuk menghindari tubrukan. Nah, contoh dari majas pleonasme adalah yang atas. Contoh yang kedua adalah anak-anak segera masuk ke dalam kelas. Kalimat ini terlalu mubazir kata, membuang-buang kata, karena segera masuk ke dalam kelas. Yang namanya masuk itu pasti ya sudah ke dalam. Nah, maka dari itu, jika tidak ingin mubazir kata, maka kalimatnya adalah anak-anak segera masuk ke kelas masing-masing. Dan contoh dari majas pleonasme adalah kalimat yang atas. Yang selanjutnya adalah majas perifrasis. Majas perifrasis adalah gaya bahasa yang melukiskan sesuatu dengan menguraikan sepatah kata menjadi serangkaian kata yang mengandung arti yang sama dengan kata yang digantikan itu. Contoh, ketika matahari hilang di balik gunung, barulah ia pulang. Nah, kata matahari hilang di balik gunung itu adalah sinonim dari matahari yang tenggelam. Nah, yang selanjutnya adalah majas hiperbola. Majas hiperbola adalah majas yang mengungkapkan sesuatu dengan berlebihan, entah jumlah, ukuran, ataupun sifat. Contoh, demi cintaku padamu, samudra yang luas akan aku seberangi. Ribuan kota akan aku lalui demi sang kekasih. Dan yang terakhir adalah majas personifikasi. Majas personifikasi adalah majas yang menggambarkan benda mati seakan memiliki sifat seperti manusia. Contoh, mentari mengintip wajahku lewat jendela. Angin membelai rambutku. Nah, oke teman-teman, itu tadi pembahasan tentang majas perbandingan dan majas-majas apa saja yang ada di dalam majas perbandingan serta contoh-contohnya. Nah, oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mau menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel saya. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.